Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yarifi dengan APM 190321100018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Mebel Al-Gizair di Desa Gili Timur. Baik, sebelum melakukan penjelasan selanjutnya, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan video dari profil usaha Mebel Al-Gizair di Desa Gili Timur ini. Me do my two-step. Oke, berikut ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada aspek teknik, kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, selanjutnya ada aspek organisasi dan manajerial, kemudian ada aspek lingkungan, selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, kemudian ada aspek hukum, dan selanjutnya yang terakhir ada aspek finansial. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai aspek teknik. Aspek teknik ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama adalah lokasi dan tata letak, teknologi produksi, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai teknologi dan tata letak. Usaha Mebel Al-Gizair ini berada di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Lokasi usaha tersebut berada di pinggir jalan di daerah pedalaman Desa Gili Timur, tepatnya Dusun Markas. Lokasi usaha ini tidak dapat dikatakan dekat dengan pasar, akan tetapi tak sulit juga untuk dapat diakses oleh konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu teknologi produksi. Usaha Mebel Al-Gizair ini telah menggunakan alat-alat tradisional dan modern dalam proses produksinya. Peralatan dan mesin yang digunakan sudah memaksimumkan dalam penggunaan alat modern, akan tetapi pastinya akan ada beberapa penggunaan alat-alat manual yang tidak bisa digantikan dengan mesin. Baik, yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja pada usaha Mebel Al-Gizair dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri dan terdapat 2 karyawan yang merupakan tenaga kerja borongan dari luar kota. Tenaga kerja tersebut akan membantu proses pembuatan barang-barang yang akan diproduksi oleh usaha Mebel Al-Gizair sehingga dapat memuaskan keinginan pelanggan. Sampai saat ini, karyawan di usaha Mebel Al-Gizair hanya cukup membutuhkan 2 karyawan untuk membantu kerja pemilik dalam melakukan produksi. Dan yang terakhir ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan dalam usaha Mebel Al-Gizair ini adalah kayu jati dan permis. Kemudian, pemilihan bahan baku ini dipertimbangkan sesuai dengan keinginan konsumen. Akan tetapi mayoritas konsumen ini menginginkan kayu jati dikarenakan kualitas kayu yang dipercaya sudah sangat baik ya dan kokoh. Bahan baku ini didapat dari daerah-daerah lain yang masyarakatnya memiliki hutan rakyat yang memproduksi kayu jati. Baik, selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Usaha di bidang industri mebel ini tak jarang ditemukan di berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan, tepatnya. Tak dapat dibungkiri, usaha di bidang industri ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat ya. Akan tetapi, usaha Mebel Al-Gizair ini yang berada di Desa Gili Timur sudah memiliki pasar yang cukup baik. Hubungan pemilik usaha dengan penduduk setempat membuat usaha ini lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas lagi. Jasanya banyak diminati oleh para penduduk desa.
Selain karena hasil karya yang sangat memuaskan dan harganya sesuai dengan kualitas hasil produk, pelayanan terhadap konsumen yang cukup baik menjadi faktor dari meningkatnya minat konsumen. Kemudian yang selanjutnya pada aspek pemasarannya, pemasaran produk dari usaha mebel Aljazair ini masih menggunakan sistem mulut ke mulut. Produksinya dilakukan apabila terdapat pesanan dari konsumen karena pasar yang sudah cukup meluas, maka tak sedikit konsumen yang menggunakan jasa dari usaha mebel Aljazair ini. Baik, selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajerial. Struktur organisasi pada usaha mebel Aljazair ini merupakan struktur organisasi lini. Dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit, hubungan karyawan dan pemimpinnya secara langsung, dan bentuk kepemimpinan bisnis yang merupakan bisnis perseorangan di mana pemilik merupakan top manager dalam usaha. Kemudian ada beberapa poin dari manajemen manajerial suatu usaha, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Usaha mebel Aljazair ini memiliki perencanaan yang meliputi biaya produksi dan penyediaan bahan baku. Perencanaan biaya dilakukan dengan mengikuti persyaratan bantuan dari pemerintah sehingga memiliki pinjaman dana kur. Biaya pinjaman yang didapatkan ini digunakan untuk membeli stok kayu yang mungkin akan digunakan untuk produksi sehingga memiliki persediaan bahan baku apabila terdapat pesanan dari konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Dalam setiap usaha tentunya akan lebih efektif apabila setiap karyawannya mengetahui apa tugasnya masing-masing individu dan melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dalam usaha mebel Aljazair ini merupakan usaha yang hanya memiliki 2 karyawan yang merupakan karyawan borongan dan 1 orang dari pemilik usaha itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan atau auditing. Pelaksanaan dalam usaha mebel Aljazair ini dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen, karena usaha yang berada di bidang industri mebel merupakan usaha yang akan berjalan apabila terdapat pesanan dari konsumen, sehingga setiap pelaksanaan produksi akan dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya, ini yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan dalam usaha mebel Aljazair dilakukan oleh manajer usaha, yang mana merupakan pemilik dari usaha sendiri, yaitu Bapak Haji Sairi, yang biasa dipanggil Abah Sairi. Beliau juga akan ikut serta mendampingi karyawannya sehingga hal ini dapat meminimumkan kemungkinan dari adanya kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga mampu memberikan kepuasan yang lebih terhadap konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Lingkungan usaha mebel Aljazair ini sangat mendukung keberadaan pabrik atau tempat produksi, yang mana penempatan proses produksi yang cukup strategis yang berada di belakang rumah dan jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga polusi yang diakibatkan oleh proses produksi seperti debu-debu halus dari penghalusan kayu yang mungkin mengganggu tidak akan mempengaruhi masyarakat sekitar. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pendirian suatu usaha tentunya akan sangat memberikan dampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di sekitar usaha itu didirikan. Baik itu memberikan dampak yang positif ataupun negatif. Dalam aspek sosial, usaha mebel Aljazair ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat desa Gili Timur. Kemudian, hal ini juga dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat pemilik usaha. Aspek ekonomi usaha memberikan dampak yang positif terhadap pemilik usaha dan tenaga kerja usaha mebel Aljazair. Aspek budaya dalam usaha ini juga menyesuaikan dengan budaya masyarakat Gili Timur dengan yang merakyat dan saling tolong-menolong, sehingga usaha mebel Aljazair sangat mudah diterima oleh masyarakat desa Gili Timur. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Usaha mebel Aljazair merupakan usaha perseorangan, yang mana segala aspek hukum, baik permodalan dan tanggung jawab dalam usaha merupakan hal yang hanya ditanggung oleh pemilik atau pribadi. Sehingga apabila usaha tersebut mengalami kerugian atau bahkan sampai bangkrut, maka yang menanggung adalah pemilik usaha mebel Aljazair. Yang terakhir yaitu aspek finansial, yang mana aspek ini digunakan untuk melakukan analisis kelayakan usaha dari mebel Aljazair
atau usaha-usaha lainnya, yang mana berdasarkan hasil perhitungan IRR, NPV, dan net BC. Ya, berdasarkan hasil perhitungan NPV, IRR, dan net BC dari usaha mebel Aljazair ini, yaitu nilai NPV yang sebesar 13.946.683, nilai IRR yang sebesar 16%, dan net BC yang sebesar 1,072, dapat disimpulkan bahwa usaha mebel Aljazair ini layak untuk diusahakan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha mebel Aljazair di Desa Gili Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.